YouTube. Nah, ini yang fenomenal ini nih yang nyarinya sampai ke gunung ya, guys. Ini yang lagi viral Om Kev sama Om Cang Yip yang dibahas itu ya. Dibahas. Ember. Halo, jumpa lagi di channelnya Ngopeni Diecast. Oke guys, hari ini kita akan podcast seputar diecast. Sudah lama nih di channelnya Ngopeni Diecast nggak ada podcast ya. Oke, tamu kali ini adalah ahli Stokmo. Mungkin teman-teman udah pada tahu semua ya. Tamunya adalah Agung Setiawan Diecaster. Oke, kita kepoin aja yuk, Om Agung Setiawan Diecaster. Oke guys, tadi lupa pakai ini topi ya. Sekarang pakai topi. Nah, ini nungguin Om Agungnya nih. Tadi kita udah gerebek ya tempat koleksi-koleksiannya Om Agung itu kita udah gerebek. Dan pemandangannya tuh belakang masih hijau. Jadi ya suasana kamarnya tuh seperti ini. Nah, itu dia guys. Jadi ini tempat Om Agung kalau lagi editing ya. Terus itu Hot Wheels-nya di situ. Wah, pakai topi kebangsaan, Bu, pakai topi kebangsaan juga dong. Nah, itu udah ada suaranya. Nah, itu dia nongol tuh. Yuk, kita tanya-tanya Om Agung. Halo guys, jangan lupa subscribe Om Ngopeni Diecast. Dan juga jangan lupa subscribe channelnya Diecaster ya, Agung Setiawan Diecaster. Nanti linknya gue taruh di deskripsi guys. Oke, tadi Om, aku udah keliling-keliling tadi seruangan ini. Koleksinya lumayan juga ya Om ya? Lumayan koleksi untuk 7 bulan ya Om. 7 bulan? Jadi dari sama pandemi itu ngumpulin diecast ya? Ngumpulin ke hampir mungkin 1000 Alfa Indomaret. Fenomenal banget. Fenomenal. Oke, mungkin bisa cerita dulu awalnya itu suka diecast itu gimana Om? Jadi kalau suka diecast sih sebenarnya dari kecil Om, dari yang namanya kita anak laki-laki suka mainan ya pastinya mobil-mobilan ya Om ya. Terus kemudian dari itu tapi kita masih ngumpulin yang skala besar. Terus kemudian kita keracunan sama Gundam tadinya. Tapi kalau Gundam itu kan perawatannya susah. Nah kemudian kita coba melihat YouTube, terus kemudian WFA ngelihat channelnya Om DRZ Stop Motion. Wah ini kayaknya bagus. Nah dari situlah Om kecanduan diecast. Oke teman-teman, kita udah tahu ya awalnya Om Agung Setiawan Diecaster itu main Hot Wheels gimana. Dan sekarang koleksi favoritnya apa nih Om? Yang pertama kali dibeli dulu deh. Kalau koleksi favorit sih saya semuanya sih ngumpulin ini sih, ngumpulin semua. Tapi itu keren ya, itu yang masih castingan pertama ya. Castingan pertama. Bannya kalau nggak salah bannya plastik tapi base-nya besi ya. Base-nya besi. Nah ini guys, ini jadi Hot Wheels ya. Ini Hot Wheels.g Wagon Power. Nah kalau yang sekarang itu kan keluarannya yang warna biru ya, telur asin. Telur asin. Nah biru telur asin itu base-nya itu udah plastik, dan kalau ini masih besi tuh guys. Tuh. Ini jadi yang pertama Hot Wheels pertama secara koleksi yang over yang apa namanya? Back to the Future. Back to the Future. Jadi saya nggak sengaja tadinya nyari rumah, dapatnya Hot Wheels. Tapi bannya unik loh ya. Ya kelihatannya kayak masuk ke dalam gitu, tapi padahal sebetulnya di bawah sini ada ban lagi. Ada ban lagi. Terus kemudian saya minggir dan belinya di pinggir jalan Om. Di daerah mana tuh? Daerah Keranggan situ. Oh Keranggan. Ya, jadi nggak sengaja melihat ini, ya inilah awal. Itu yang pertama kali beli itu ya? Yang setelah ini ya di masa pandemi ya. Oh setelah masa pandemi beli pertama kali itu Om Agung beli ini guys. Ini memang unik sih ya, mobilnya Back to the Future nih. Mungkin teman-teman semua udah pada punya ya, atau mungkin Om Adipra atau Om MJ ya. MG. Nama channelnya apa tuh? MG ya.
AMJE ya. Ya itu kan suka bikin blister gitu ya. Oke. Ini tadi koleksi terfavorit ya Om? Pertama Om. Oh, koleksi pertama setelah pandemi. Sekarang kalau yang favoritnya apa nih Om? Favorit Atau mungkin yang fokusannya gitu? Citroen. Nah ini Citroen No-Ref guys. Kalau Ngopeni ada yang matchbox yang kuning ya. Itu juga udah lama banget itu. Ini No-Ref ini mana sih, Inggris ya? No-Ref Inggris. Ya ini jadi No-Ref ini Inggris. Ini bener-bener masih mulus ya. Dan ini bannya ban biasa sih, ban plastik ya. Tapi ini memang unik, ini mobil DS ya, Citroen DS zaman dulu. Jadi ini kalau yang aslinya itu bannya masuk ke dalam, tapi kalau di starter dihidupin dia naik ya Om ya. Naik, iya. Jadi kayak ada apa ya, ada anginnya gitu, suspensi ya. Suspensi apa, pneumatik. Itu apa ya, keunggulannya apa, kenapa kok dibikin gitu tuh? Jadi dulu memang mobil di Eropa itu kan bersaing, jadi secara teknologi. Nah untuk ini jadi Citroen tuh buat satu model teknologi baru ya, karena kan modelnya ini Om ya, kayak space ya, kayak Iya. Nah itu dia bannya ketutup, jadi kadang untuk repair bannya itu kan posisinya harus tinggi. Sedangkan kalau tinggi kan tidak aerodinamis, makanya dibuat pneumatik. Oh gitu guys, itu jadi penjelasan dari Om Agung ya. Oke, sekarang ini koleksi apa lagi nih? Nah, ini yang fenomenal ini nih, yang nyarinya sampai ke gunung ya guys. Ke gunung. Dari Om Ardi Salamander ya, Ar Salamander. Ini Dan dapatnya juga dari Om AR Salamander. Oke Om. ya ini fenomenal banget nih. Kak Adi susah banget dulu nyarinya ini, sampai ya Ngopeni Diecast aja nyari sampai nggak ketemu nih beli kayak gini deh. Ini yang lagi viral Om Kev sama Om Encang Yip. Canggih yang dibahas itu ya. Bahas wagon. Tapi sekarang yang lagi itu yang mahal tuh yang hitam Om. Yang hitam. Nah yang hitam, nah ini yang merah ya. Nanti besok saya kelirin itu Om. Kelihatan hitam. Tapi nah, kalau di hitam momonya hilang. Tapi nggak apa-apa sih kalau hitam kan jadi hitam elegan gitu ya. Betul ya. Nah ini temennya Momo, kalau ini udah lama ya. Nah, Oke. Itu tadi koleksi favorit dari Om Agung. Nah ada satu lagi. Nah ini dia guys. Ini kalau yang kelahiran di bawah tahun 80-an pasti tahu ya. Ini Renault guys. Ini Lisney England. Jadi dulu itu yang masuk ke Indonesia pun itu matchboxnya Lisney. Mobilnya Renault ini ya. Kayak sekarang lagi heboh nih produk-produk Prancis nih Om. Jangan-jangan nanti kalau beli Renault. Dan ini Om pasti. Nah ini dia. Kalau ini langganannya Om Rama nih kalau naik Gunung Bromo. Ini TLV ya, Majorette. Dulu waktu keluar nih juga sempat heboh nih tahun 2016 2017 nih juga ya, paling pertama lenyap di gantungan nih Majorette ini nih. Dan paling mahal. Nah, paling mahal. Sama kalau yang sekarang tuh Hilux ya. Hilux. Ya, Toyota Hilux-nya. Itu juga di gantungan tuh pasti udah langka guys. Bila-bilain 150.000 tuh, padahal aslinya berapa? Aslinya sih cuma 29.900. 24 dulu. 24.900 dulu loh. Lu Majorette dulu 24.900 ya. Sekarang kalau nggak salah udah 26 ya. Ini 150 Om. Baru kalau dulu aku masih dapat di gantungan Om. Oh, masih ya. Masih dapat harga 24.900. Sekarang mustahil. Oke, tadi kita udah koleksinya Om Agung ya, kita udah korek-korek semua, terus terfavoritnya. Terus tadi juga kita udah tahu tentang profilnya Om Agung ya. Terus ya, jadi intinya Diecaster ya memang awalnya memang stop motion. Jadi istilahnya dari Diecast ini ya namanya kita koleksi mobil, kita punya ide kalau misalnya mobil itu kan harus jalan. Jadi bukan hanya dipresentasi secara modifikasi atau review, dan ya memang sih challenge-nya agak berat untuk istilahnya
yang mengetahui atau istilahnya pemirsa juga apa sih stop motion itu. Jadi itu yang uniknya. Jadi sempat orang di kantor sampai berantem gara-gara wah itu mobilnya dikasih baterai. Nah dari situlah bisa jalan sendiri gitu ya. Jalan sendiri atau saya nunjukin video aja terus kemudian wah ini mobil, wah ini ada yang baterai, enggak itu istilahnya didorong-dorong tapi tangannya dihilangin. Nah kayak gitulah jadi timbul itu. Makanya Daycaster tetap fokus di stop motion. Terus kendalanya apa tuh kalau bikin stop mo gitu? Kendalanya kudu setiap parang kocok sama yaitu dia mata nambah minus. Ya pastinya, tapi kita ngelihat juga itu dengan apa namanya alat-alat. Mungkin om pada lihat semua, padahal yang om lihat semua ada dari karpet, ada istilahnya dioramanya itu dari stick S atau istilahnya dioramanya, dan yang paling itu yang itu lagi mungkin om bisa lihat detail bahwa kadang pakai keset ya om. Ya keset ya, kayak keset Pakai gitu. keset ya segala macam, tapi Kayak, at least tapi kayak rumput asli gitu ya. asli sampai istilahnya kalau om lihat di stop motionnya tuh ada turnover gitu. Itu bikinnya itu tutup paling ember. heboh loh. Hah? Tutup ember. Tutup ember diputar gitu. Iya. Kita liatin ya tutup embernya. Oke guys, jadi kreatif banget ya, alat-alatnya itu yang disediakan buat stop mo itu dari alat-alat yang ada di sekitar kita aja gitu loh. Jadi bukan pakai teknologi yang canggih atau gimana gitu. Nah ini Om Agung pengen ngasih lihat ember. Nah embernya aja green screen guys. Ember om, ember. Jadi ember itu ya apa yang diputar gitu? Ya jadi diputar gitu, jadi kayak apa namanya kayak jalan image. Tapi kalau dikerjakan secara fun asik juga ya Om. Bukan fun sih, kadang sedikit nggak waras kayaknya om. Kenapa kok gitu? Karena terlalu berangan-angannya. Terlalu imajinasi ya. Imagination. Ya mungkin om DRZ juga itu. Jadi istilahnya membuat stop motion itu pertama harus tahu idenya, alirannya, terus kemudian ya di situ ada gimana mobilnya itu ya bisa cepat, bisa ngepot, atau mungkin om yang lihat video terakhir itu ada cipratan air atau apa itu pakai kapas om, sampai diomelin sama istri kapasnya habis. Ya, jadi unik, jadi semua di Diecast itu bisa jadi apa aja, bisa jadi konten baik ya. Kalau untuk review saya salut, favorit sekali dengan Om Kurniawan, benar-benar dilihat secara detail, dilihat dari asal muasalnya Diecastnya itu sendiri, juga dilihat dari istilahnya apa namanya ya isu-isu yang berhubungan dengan Diecastnya itu sendiri. Terus kemudian ada yang modifikasi, wah itu yang benar-benar sama juga yang harus imajinasi. Ya betul Om. Kayaknya ya selama ini baru yang benar-benar fokus bikin kontennya itu kalau menurut aku baru Agung ya, Om Agung ya. Sama Master DRZ ya. Itu baru dua itu guys. Dan Om Penny itu juga pernah bikin juga ya, tapi nggak bisa smooth gitu Om. Mungkin ada triknya itu smooth gitu gimana kok? Pokoknya di challenge 2 hari bikin video stop motion Om. 2 hari upload stop motion. Gak usah gitu Om. Gua nyoba ya, baru 2 jam aja udah kencok semua. Jadi sebenarnya ada triknya sih Om. Saat kita maju atau apa ya, kita tuh sebenarnya harus pakai apa namanya FPS whatever itu loh Om. Itu FPS-nya 60 ya Om ya betul. Aku nggak ngitung itu, pokoknya per jarak Om. Jadi saya jarak setengah ban, 1 ban, 2 ban, dan 3 ban gitu. Dan istilahnya benar-benar harus punya feeling untuk istilahnya ini mau diapain sih, mau belok kanan, belok kiri. Iya, kalau misalkan nggak sinkron nanti foto yang pertama belok kanan, foto yang kedua belok ke kiri.
Jadinya lucu videonya. Dari jaraknya aja om. Kadang tuh kan ada lihat stop motion tuh ada yang kayak ajut-ajutan. Iya. Jadi istilahnya itu kalau nggak smooth kan begitu bikinnya kan? Ya, jadi maju setengah ban, ya karena mungkin karena nggak fokus atau apa dia seban terus setengah ban lagi, nah itu jadi efeknya ya unik sih om, stop motion. Ya guys, jadi itu tadi ya penjelasan dari Om Agung. Ya kendalanya itu ya encok itu guys. Memang Ngopeni juga udah pernah ngerasain ya. Itu rasanya tuh aduh ya baru 2 jam aja tuh pinggang pegel banget ya. Makanya tadi tipsnya itu sedia parfum kocok. Nanti juga di challenge bikin stop motion 15 menit. Ampun om. Udah gitu sampai pakai nungging-nungging gitu ya. Ya, nungging. Dan yang paling itu ininya om, kalau misalnya kita pakai base itu print out, dia tuh kadang bikin keselnya kalau misalnya udah jalan setengah karena licin atau apa nggak rata dia maju. Nah itu yang oh ya jadi jalan sendiri gitu. Ini ada ide pakai keset, pakai karpet, nah jadi lebih smooth. Oke guys, jadi kita udah dengar penjelasannya dari Om Agung ya. Jadi kendalanya apa, terus cara pembuatannya gimana, terus alat-alat yang digunakannya apa, kita udah dengerin. Dan sekarang kita mau dengerin nih Om Agung nih. Kita udah nggak kerasa ngobrol-ngobrol udah 18 menit nih ya. Durasinya udah lama nih Om. Nah, nanti tipsnya nih buat daycaster pemula yang baru akan mulai itu apa Om? Kira-kira mungkin cara koleksinya gimana, apa cara penyimpanan gimana gitu. Ya, untuk tips-tips, welcome to the jungle. Jadi, selamat datang di dunia perdaycasan. Selamat datang di dunia daycasan. Selamat datang menikmati racun. Nggak, tapi intinya bahwa istilahnya kita punya hobi. Satu hobi, kemudian yang kedua ya gimana kita presentasi ke orang lain, penonton, dan gimana kita punya challenge untuk mendapatkan bisa di subscribe atau bisa ditonton. Itu adalah challenge. Jadi whatever yang it takes, mau dia review, mau dia hunting, mau dia itu punya karakteristik tiap orang beda-beda. Hanya perlu istilahnya lebih ke arah apa sih yang kita diplanningkan, apa sih yang kita mau. Kemudian yang kedua sesuai dengan budget kita, jangan sampai over digoreng terus kita maksa beli gitu ya. Ya itu salah satu yang misalnya itu yang tidak kita sarankan. Kita membuat konten itu untuk istilahnya membuka ide kreatif untuk mengajak teman-teman itu bahwa dari Daycast kita punya satu hobi, dan dari hobi kita sama-sama support teman. Juga ya, kalau bicara masalah investasi, semua barang sih punya investasi. Makanya misalnya cuman kalau digoreng kayak gitu jatuh gitu. Mungkin beli 150 sekarang cuman 50. Tergantung minyaknya. Minyaknya minyak jelantah atau minyak baru. Oke guys, demikianlah postcard hari ini ya. Podcast seputar cerita Daycast. Dan tamu kita tadi Om Agung Setiawan ya. Terima kasih buat Om Agung, tadi kita udah disuguhin stick ya. Tuh makanannya seperti ini, stick. Terus juga tadi ada ini ya, bukan sponsor nih. Bukan gorengan ya Om? Nggak ada gorengan. Kita nggak main gorengan di sini Om. Nggak ada. Bakar. Oke, terima kasih Om, ini sajiannya luar biasa. Tadi kita dikasih makan stick ya. Terus juga kopinya, terima kasih. Kita ke rumahnya Om Agung dikasih lauk ini guys. Ini super treasurean nih. Enggak ya. Bukan super treasurean, tapi super treasurean yang lagi hot ya, ini dia. Ya, dan Ngopeni juga udah bawa oleh-oleh nih buat Om Agung nih. Ada oleh-oleh nih Om. Gorengan Om? Ya bukan, ini nggak digoreng, pakai minyak. Minyak pertama. Nah ini dia. Ini buat Om Agung nih.
Waduh, makasih Om Ngopeni. Nah, ini Om Agung udah punya belum ya kayak gini deh? Belum Om. Ah, belum ya. Ini tidak masuk gantungan Om. Nah, itu nggak ada gantungan di Jakarta ya. Bebas gorengan dan bebas kolesterol Om. Oke, thank you Om. Thank you. Di review Om ya. Dibuat stop motion ya Om. Oke, dibuat stop motion ya, mantap. Oke. Terima kasih Om. Yo. Jangan lupa subscribe Yo. Om Tos Ngopeni. dulu. Nah. Thank you Om. Yuk. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, dipencet tombol subscribe-nya, dan yang sudah subscribe Ngopeni Dekes mengucapkan terima kasih, dukungan kalian luar biasa. Bye.